Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mana podcast ini adalah podcast yang dilaksanakan dalam rangka untuk mensosialisasikan program dan juga mengenai demokrasi yang ada di Indonesia khususnya dan terkhususnya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan hari ini luar biasa, kita kedatangan tamu ya dari pondok pesantren. Karena pada hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan para santri-santri yang luar biasa pada hari ini, yang mana kita akan berbicara nanti tentang santri dan juga demokrasi. Dan di depan pada hari ini sudah hadir dua orang santri. Yang pertama dari santri dalam pagar Kandangan, kemudian dari santri Minhajul Abidin, dan keduanya ini khusus kami undang pada hari ini di lokasi yang juga khusus tentunya. Ya, hari ini kita dengan suasana yang baru ya, berada di Kecamatan Padang Batung, yakni objek wisata Pariawangan. Alhamdulillah di suasana yang menenangkan ya, di pinggir sungai. Hari ini kita berbincang-bincang santai sambil menikmati pemandangan yang ada di sekitaran sini. Sobat pemilih, oke baik, langsung saja. Sebelum kita memasuki ke perbincangan yang lebih lanjut, ada lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Mungkin langsung saja kita persilahkan kepada santri dari dalam pagar terlebih dahulu. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Hafiz Nurida. Ulun berasal dari pondok pesantren dalam pagar Kandangan atau bersekolah di Ponpes Dalpa Kandangan. Muhammad Rida ya. Hafiz Nurida. Oh, Hafiz, panggilannya Bisa Hafiz, bisa Rida. bisa Hafiz, bisa Ridho. Wah, berarti banyak panggilan beliau ini ya. Oke, baik, selanjutnya kepada perwakilan dari santri Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Muhammad Ilmi dari Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, Telaga Bidadari ya. Iya. Berarti ini masuk Kecamatan Sungai Raya. Betul. Oh iya, berarti dari Sungai Raya dan juga Kandangan. Oke. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebelumnya sudah hadir di podcast kami ini. Dan setelah ini nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut ya. Oke, baik. Kita mulai dari mungkin dari Hafiz dulu nih. Oke. Hafiz saat ini mondok di Pondok pesantren dalam pagar Kandangan. Oke, saat ini sudah kelas berapa? Alhamdulillah saat ini Al-Fakir sudah kelas 3 kuliah. Oh, sudah. Jadi mau hampir lulus sudah. Berarti tinggal 1 tahun lagi nih ya. Oke, kalau dari siapa tadi panggilannya? Ilmi. Ilmi ya. Oke, dari Ilmi sendiri? Kalau anak kelas 3 Ulya, jadi tahun-tahun terakhir juga. Oh, berarti sama nih ya, kelas 3 Ulya. Berarti mendekati kelulusan. Oh, oke, baik. Saat ini kan kalian mondok nih kan. Kalau Hafiz sendiri di pondok pesantren dan pagar, untuk kesibukannya selain mondok di sana, apakah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lain, misalkan seperti mungkin multimedia atau olahraga atau di bidang lainnya? Alhamdulillah ulun pada tahun ini ditugaskan untuk menjadi bagian keluarga besar duta santri, yang mana di situ untuk mengayomi lah apa-apa yang santri mau gitu kan, dan untuk bisa membantu untuk memajukan pondok pesantren dalam pagar Kandangan. Selain itu juga Al-Fakir pernah juga menjabat sebagai ketua kamar gitu, ketua kamar di pondok. Itu juga ya kurang lebih lah dengan tugas dari santri untuk mengayomi ya. Cuma kan itu lingkupnya cuma di kamar. Kalau untuk santri ini kan lingkupnya mencakup dari kelas 1 Ustaz sampai ke kelas 7 kuliah gitu. Ya, berarti semacam ikon ya, ikon dari pondok pesantren itu sendiri. Kalau misalnya pondok ada produk Dalpa Bikri atau yang kan baru-baru ini kan pondok baru saja mengeluarkan Dalpa Bikri gitu kan. Dalpa Roti itu Al-Fakir yang bisa apa namanya promosiin gitu kan, sebagai dan juga sebagai tempat wadah curhatan para santri gitu. Tempat curhat juga ternyata ya. Banyak yang curhat. Alhamdulillah untuk saat ini lumayan lah. Oh, lumayan. Luar biasa ya. Untuk mereka itu sih yang kesibukan
selain belajar gitu di pondok. Alhamdulillah. Oke, berarti lumayan aktif juga ya selain belajar secara umum di pondok. Kemudian Hafiz juga banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra tambahan di pondok. Oke, baik. Tadi dari Mas Hafiz sudah dijelaskan ya tentang kesibukan sehari-harinya selain beliau juga mondok dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra juga di pondok. Luar biasa tadi ya. Selanjutnya kita ingin tahu juga nih gimana aja kesibukan dari Ilmi ya. Selain daripada mondok menuntut ilmu agama, apa saja kesibukannya selain itu di dalam pondok pesantren sendiri? Kesibukan sehari-hari selain kita masuk kelas atau belajar, kita karena kelas 3 ulia ditugaskan atau memang 3 ulia itu masa khidmah. Jadi kita dipinta oleh pimpinan untuk berkhidmah di asrama menjadi pengawas kamar, yang mana tugas-tugasnya yang mengayomi santri untuk mengarahkan bagaimana yang seharusnya di asrama itu. Kemudian kesibukan yang lain, kita ada juga membantu dewan guru. Seandainya ada guru-guru yang berhalangan hadir, kitalah yang menggantikan dewan guru yang berhadir, dibantu dengan kawan-kawan dari kelas 3 ulia yang lainnya. Oke, baik. Tadi sudah dari 2 santri ya. Kita sudah ketahui kesibukannya apa saja, kemudian kesehariannya selain nuntut ilmu apa saja tadi sudah. Sekarang ulun pernah mendengar nih ada istilah kalau zaman sekarang itu ada namanya santri milenial. Jadi santri milenial ini kalau yang pernah ulun baca ya itu ya, santri milenial ada santri yang terlahir di tengah-tengah gempuran teknologi. Akan tetapi mereka masih dapat menyesuaikan karena mereka masih punya dasar ilmu agama. Jadi mereka bisa menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Menurut kalian nih tentang santri milenial itu sendiri itu apa sih? Bagaimana sih? Ya, ini dari ulun atau dari Hafiz dulu mungkin bisa. Yang menurut ulun sih santri milenial itu ibaratnya kan tetap sesuai syariat dengan pakaiannya tetap stylish Ya. stylish, cuma tetap menutup aurat, ada batasannya gitu kan, tetap syar'i. Dan juga dia ibaratnya tidak tidak ketinggalan zaman gitu. Dia harus tetap mengupdate terus gitu kan berita-berita atau sosial media yang lainnya, agar santri ini kan tidak dipandang orang sebelah mata gitu kan. Kalau kita terus-terusan ngikut santri-santri yang sudah sudah yang lama-lama itu kan tidak ada perkembangannya gitu. Jadi kita harus terus berpikir bagaimana caranya supaya santri ini tetap gaya tapi tetap harus alim juga ya gitu. Tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap dengan punya batasan aturan sendiri ya. Juga. Oh iya, oke, baik. Kalau menurut Ilmi sendiri, apa sih santri milenial itu? Dan apakah itu memang penting atau seperti apa? Santri milenial, istilah yang bagus. Santri yang hidup di zaman serba teknologi yang semakin canggih. Untuk santri milenial sendiri, memang kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Di samping itu harus ada batasan-batasan sebagaimana yang diajarkan di agama kita. Jadi tetap eksis, tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi dengan batasan-batasan yang jangan sampai keluar daripada batas yang sudah digariskan. Oh iya, baik. Jadi dapat kita tarik kesimpulan ya bahwasanya santri ini ada satu istilah, ada namanya santri mendunia gitu kan ya. Artinya santri bukan hanya mereka bisa menguasai keilmuan dalam agama, tetapi juga bisa mengeksplor hal-hal yang positif tentunya. Dan santri ini bukan hanya
perannya di bidang keagamaan, tapi secara lebih luas pun bisa juga seperti itu ya. Oke, baik. Saya mau nanya nih kepada santri-santri dari Hafiz dan juga Ilmi, sebelumnya sudah pernah mencoblos belum? Nah, kalau dari Hafiz sendiri? Alhamdulillah sudah pernah gitu. Sudah pernah. Oh, kalau dari Ilmi? Sudah pernah juga. Oh, sudah pernah juga. Berarti umurnya sudah Dan cukup ya? Oh, sudah sampai. baru-baru aja sih. Oh ya. Berarti terakhir kemarin kita di tanggal berapa kemarin? 14 ya? 14 Februari kemarin kita ada pemilu. Berarti sudah berpartisipasi. Iya. Berarti sudah ada dong pengalaman mengenai demokrasi ya? Insya Allah ya sedikit-sedikit lah ada aja. Ya, oke, baik. Jadi hari ini kita coba mengulik tentang demokrasi tersebut ya. Jadi karena Mas Hafiz dan juga Ilmi sudah pengalaman, kalau dari Mas Hafiz sendiri, mungkin ada pengalaman yang menarik sewaktu mencoblos kemarin atau sewaktu masa-masa pemilu kemarin? Mungkin ya awal-awal mencoblos kan itu rasanya campur aduk gitu. Ada yang gimana ya, ada yang perasaan takut juga, ada yang bingung gitu kan. Takutnya itu bukan apa-apa, kan kita ini apa namanya, Memilih ya? memilih gitu kan. Ibaratnya satu suara itu sangat berperan gitu bagi masyarakat apa kabupaten atau negaranya gitu. Iya. Jadi kalau kita salah pilih, ya otomatis kita bisa berdampak juga nih kepada masyarakat yang lainnya. Dikit campur aduk gitu, ada rasa takut, ada juga rasa senang lah tuh ya, bisa ikut andil lah. Ibaratnya sudah dianggap biasa gitu kan. Oh ya. Jadi Menjadi warga negara yang memang sudah ini ya, karena milik pemimpinnya sendiri gitu kan ya. Oh iya. campur aduk gitu rasanya gitu. Oke, baik. Kalau dari Ilmi sendiri, Pengalaman kita ketika pemilu, meskipun kita ini beberapa kali sudah mengikuti pencoblosan, ketika kita di pondok, kita diajarkan betapa pentingnya kita memilih. Bahkan dari pimpinan pondok sendiri, sewaktu dulu ada Abah Guru Kapo selaku pimpinan pondok Minhajul Abidin, beliau memberikan nasihat-nasihat mengenai pentingnya kita memberikan hak suara. Bahkan beberapa tahun yang lalu beliau mengadakan tablik akbar mengenai tadi pentingnya pemilu, pentingnya mengeluarkan hak suara. Bahkan dulu itu kerjasama dengan pemerintah. Nah, setelah itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Abah Guru Kapuh tadi, maka timbul kesadaran bahwa satu suara menentukan untuk 5 tahun ke depan. Satu suara berpengaruh, berdampak untuk kita pribadi, daerah, bahkan sampai ke negara. Jadi setelah kita mondok, kita merasakan betapa pentingnya tadi, betapa pentingnya hak suara itu. Untuk pengalaman atau kesan setelah kita mondok dengan sebelum kita mondok itu berbeda. berbeda. Iya, Oke. Dari segi mananya tuh? dari segi dulu sewaktu kita sebelum mondok memandang pemilihan umum itu sekedar pemilihan sebagai bentuk ketaatan kita dengan pemerintah. Setelah kita masuk pondok, kita diajarkan, bahkan diberi nasihat langsung oleh Abah Guru Kapu, beliau selaku pimpinan pondok. Di situ beliau mengajarkan kepada santri-santri beliau bahwasanya mencoblos atau memilih bukan sekedar hubungan kita dengan negara, tetapi hubungan kita dengan pencipta, dengan Tuhan yang Maha Esa. Di situ Abah Guru Kapuh memberikan pelajaran bahwasanya memberikan hak suara ini satu ibadah. Bahkan beliau menyampaikan bahwasanya memilih ini hukumnya fardu kifayah. Karena satu negara itu harus ada pemimpin. Sedangkan di negara kita pemilihan pemimpin diadakan dengan cara pemilu. Iya, pemilu. Seandainya penduduk di Indonesia tidak mementingkan pemilu itu dan hasilnya
gagal, otomatis kita kadada berisian pemimpin. Nah dari ya kan? ya dari itulah beliau sampaikan bahwasanya pemilu itu kita sebagai yang memiliki hak suara dihukumkan fardu kifayah. Oh, oke. Baik, berarti dari pondok sendiri ya turut menghimbau kepada para santrinya untuk ikut serta ya dalam proses pemilihan. Berarti alhamdulillah dari perwakilan santri ini sudah mengikuti pesta demokrasi yang sudah diadakan kemarin ya. Kalau dari Hafiz berapa kali sudah berarti? Ya baru 1 kali. Oh, udah 1 kali. Oh, berarti Kuliah. pertama kali ya. Oke. Kalau dari Ilmi? Kita sudah beberapa kali. Oh, sudah beberapa kali. Oh, ini berarti pemain lama ya, Iya. Ilmi ini ya. Nah, berarti dulunya sebelum pondok pernah mengikuti sekolah. iya sekolah. Oh. Oke, baik. Mas Hafiz dan juga Ilmi, berarti peran dari santri itu sendiri luar biasa ya untuk demokrasi kita. Begitu pentingnya santri untuk ikut serta dalam proses demokrasi di Indonesia khususnya. Kalau kita melihat ya dari data itu kemarin saya cek itu ada sekitar santri di Indonesia sekitar 4 juta yang tersebar di kurang lebih sekitar 36.000 pondok pesantren. Artinya ini suatu kekuatan yang luar biasa apabila para santri semuanya ikut aktif gitu, berperan untuk kita sama-sama mensukseskan demokrasi yang ada di Indonesia. Oke, baik. Jadi menurut kalian penting atau tidak penting sebenarnya? Menurut Al-Fakir ya penting gitu. Karena bisa sangat penting kan, kata sudah dijelaskan beliau tadi kan, dalam agama itu kan fardu kifayah gitu. Ibaratnya itu kan sangat penting menurut Al-Fakir. Oke, baik. Kalau dari menurut Ilmi sendiri? Menurut kita untuk pemilihan ini memang sangat penting karena pengaruhnya, dampaknya bukan main-main. Ini menentukan untuk Masa depan ya? masa depan 5 tahun ke depan, bahkan untuk Kelanjutan gitu kan. bahkan berkelanjutan untuk generasi-generasi yang akan datang. Iya. Oke, baik. Luar biasa ya, berarti betapa pentingnya demokrasi untuk kita ketahui bersama. Kita sebagai masyarakat yang ada di Indonesia khususnya itu untuk ikut serta semua dalam proses demokrasi. Oke, baik, kita beralih sedikit ya, Mas Hafiz dan juga Mas Ilmi. Kalau di pondok pesantren sendiri ya, biasanya ada nggak proses demokrasinya atau mungkin pemilihan pemimpin, atau biasanya kalau di sekolah menengah atas itu biasanya OSIS, tapi kalau di pondok pesantren sendiri apa namanya biasanya? Kan di pondok pesantren biasanya kan kalau di Dalapa khususnya itu banyak gitu organisasi. Contohnya itu organisasi daerah. Organisasi daerah. Nah, Ini yang dari pondok pesantren dari sendiri. pondok pesantren yang mana itu nanti organisasinya ini dipilih oleh daerahnya itu. Contoh di situ dikumpulkan khusus daerah Tabalong, misal ada organisasinya, ada ketuanya, ada wakilnya, yang mana ini berperan nanti untuk di luar. Oh, jadi untuk di luar juga. Nah, untuk luar, jadi dibentuklah organisasi daerah di mana situ banyak berbagai macam organisasi daerah. Ada yang dari Tabalong, ada yang dari Kaltim gitu kan, itu untuk mempersiapkan keluar nantinya. Oh, itu berarti perwakilan dari santri-santri ya? Santri-santri yang di Tabalong dikumpulkan di situ, kemudian santri yang dari Kaltim dikumpulkan juga di situ. Karena itu mulai proses pemilihan juga itu dari orang-orang Tabalong gitu. Ini memilih ini sebagai ketua Ashab Tabalong, organisasi daerah Tabalong ini ketuanya kan itu. Oh iya, baik, berarti ini seperti organisasi kedaerahan gitu ya. Kalau di pondok pesantren dalam pagar sendiri, apakah ada misalkan seperti apa ya? Seperti OSIS-nya ya? Itu ada juga di situ, ada duta santri dan juga ada organisasi kelas Tigolia. Yang mana Tigolia ini sudah ketuanya itu ibaratnya seperti OSIS juga gitu, mencakupi dan membantu para guru dalam membimbing para santrinya gitu, dalam ibaratnya ya mengayomi lah gitu. Mengayomi para santri gitu, ikut membantu untuk peran dibentuk struktur dari ketua, wakil, dan event organizernya juga ada. IO-nya ada juga untuk menyiapkan acara-acara, dan multimedianya juga ada, dan redaksinya juga ada seperti
antum ini kan. Oh iya. Kayak gini. Jadi situ yang dibentuk seperti itu ya, dibentuk seperti itulah gitu. Ada ketua, ada tim ini, tim taklim, tim ini, yang mana itu fungsinya untuk lebih lebih mengembangkan bakat mereka dan lebih menggali potensi para santri dan menunjukkan bahwasanya santri ini tidak bisa hanya mengaji gitu, tapi bisa juga di bidang sini gitu kan. Santri serba bisa ya. Oh, luar biasa ini. Gitu. Oke, baik. Kalau dari Ilmi sendiri, kalau di Pondok Pesantren Minhajul Abidin ya, Kalaunya organisasi dalam lingkup yang kecil sampai yang besar ada. Misalkan organisasi di dalam kamar, di situ dibentuk ketua, wakil, dan sebagainya. Kemudian untuk ruang lingkup lebih besar, yaitu organisasi kelas. Kemudian ada ruang lingkup yang lebih besar lagi, ada namanya itu organisasi OSMA, organisasi santri Minhajul Abidin, yang mana itu kinerjanya lebih luas lagi dibandingkan dengan organisasi di kamar, organisasi di kelas, karena itu mencakup seluruh apa-apa yang ada di lingkungan pondok. Kemudian ada lagi organisasi yang mana lebih banyak digerakkan oleh santri-santri alumni. Nah, memang untuk kepemimpinan itu sudah diajarkan oleh Abah Guru Kapul sendiri. Bahkan beliau pernah menyampaikan bahwasanya santri Minhajul Abidin ini kada sekedar bisa memimpin, tapi siap dipimpin. wah luar biasa ya. Tidak bisa memimpin tapi siap untuk Siap memimpin gitu. Siap memimpin dan siap dipimpin. Karena kada semua orang Bisa dipimpin. bisa dipimpin, maunya memimpin. Masih mau memimpin. Oke, saya yang jadi ininya jelas. Oke, baik. Berangkat dari hal tersebut ya, berarti dari Mas Hafiz dan juga Mas Ilmi sudah ada basic di organisasi, di kepemimpinan dan sebagainya ya. Dan tentunya ketika ada organisasi tentunya ada pemimpin tadi. Nah, biasanya kalau di dalam pagar sendiri untuk memilih pemimpin itu prosesnya bagaimana? Biasanya kalau prosesnya gitu kita voting suara aja gitu. Voting. Voting suara. Dan itu bisa juga langsung dipilih ustadz. Ibaratnya kan yang dijadikan kandidat itu sekian banyak lalu disaring oleh ustadz jadi 10 aja lagi, dan 10 itu yang di voting yang para santri. Contohnya seperti kayak ya ketua kelas gitu kan, bisa oleh voting suara dan sebagainya. Kalau voting itu biasanya pakai apa? Pakai secara langsung atau misalkan pakai metode yang seperti apa, atau online misalnya kan, karena kan zaman sekarang kan online gitu kan ya. Secara langsung aja. Oh, secara langsung. Oke. Itu berarti pakai kertas Pakai kertas aja. dimasukkan seperti pemilihan pada umumnya. Oh, oke. Luar biasa menarik ya. Artinya proses demokrasi pun juga berjalan ternyata di pondok pesantren ya, walaupun dengan skala di pondok gitu ya. Oke, baik. Kalau di Minhajul Abidin sendiri bagaimana Mas Ilmi? Apakah prosesnya sama, ada voting juga atau ada proses musyawarah atau seperti apa? Untuk prosesnya memang masih menggunakan voting meskipun dengan sederhana. Kecuali memang untuk organisasi OSMA itu karena mencakup kinerjanya seluruh lingkungan pondok, maka untuk pemilihannya lebih ketat gitu, lebih ketat. Bahkan di setiap ketua kelas dan wakilnya itu berhak menyampaikan suara, memberikan suara siapa yang berhak menjadi ketua dari organisasi itu sendiri. Adapun untuk di kelas ataupun di kamar, kebanyakannya cuma ditentukan oleh ustadznya 1 atau 2 orang. Kemudian anggota di kamar ataupun anggota yang di kelas memilih siapa yang jadi ketua kelas, siapa yang jadi wakil ketua kelas. Begitu juga di dalam kamar. Oke, baik. Berarti ini secara tidak langsung ya, sebenarnya kita sangat dekat dengan demokrasi ya kan. Artinya kita memilih dan juga kita bisa jadi dipilih ya kan. Mungkin dari kedua ini ada yang pernah dipilih? Al-Fakir alhamdulillah
sekarang dipilih gitu menjadi ketua duta santri gitu. Dari Abah Guru, dari kemarin kan Abah Guru yang langsung melantik takdir, alhamdulillah gitu. Baik, kalau dari Ilmi sendiri, Kalau kita 3 tahun yang lalu pernah dipilih dan alhamdulillah juga terpilih menjadi ketua organisasi santri Minhajul Abidin. Wow. Dan bertugas selama 2 tahun dan sekarang tinggal khidmah di lain, khidmah di asrama. Jadi ada terlalu berkecimpung di organisasi santri lagi. oke baik. Berarti ini kalau Mas Ilmi sudah purna tugas ya, Iya. pensiun ya. Tapi masih membimbing tentunya ya kan ya, masih ikut serta mungkin dalam forum-forum diskusi dan lainnya. Oke baik. Artinya sudah punya pengalaman dan sudah punya pengalaman dipilih juga selain memilih ya kan. Oke, luar biasa ya dari kedua narasumber kita pada hari ini. Oke baik, Mas Hafiz dan juga Mas Ilmi, tadi sudah panjang lebar kita berbicara mengenai demokrasi ya, baik secara umum. Kemudian tadi sudah ada kita membahas sedikit mengenai demokrasi yang terjadi di dalam pondok pesantren itu sendiri, karena memang demokrasi ternyata sedekat itu dengan kita dan kita pun menjadi bagian dari demokrasi. Ya. Oke baik, kalau misalkan di pondok pesantren itu ya, entah di dalam pagar dan juga Minhajul Abidin, kalau kita berkaca dalam pemilu ya secara umum ya, kita bicara pemilu biasanya itu ada kampanye ya, kampanye atau istilahnya itu adalah memperkenalkan calon-calon yang akan dipilih ya kan, calon-calon pemimpin. Kalau di pondok itu mekanisme seperti apa biasanya? Apakah misalkan dengan orasi ataukah misalkan ada forum khusus debat misalkan antara calon OSMA atau seperti apa? Mungkin dari Mas Hafiz dulu. Kalaunya di Pondok Dalpa itu semuanya sudah kita rasakan gitu. Wah, sudah Ada debatnya juga, debat juga ada. Itu kan dari menambahkan bakat-bakat para calon juga ada. Mungkin bakatnya apa. Jadi para santri ini lebih tertarik gimana nih siapa ya kan? Ditariknya ya. Diadakan satu malam khusus itu untuk bukan melawan sih, untuk memperlihatkan bakat para santri yang mencalon tadi. Nah itu tuh. Jadi yang pertama tadi kan kita sudah merasakan tuh debat juga sudah pernah di Dalpa kita merasakan, kemudian menampilkan bakat-bakat. Biasanya kan sebelum pemilihan duta atau pemilihan yang lain sebagainya itu disuruh nih para calon-calon ini untuk memperlihatkan bakatnya itu kepada seluruh santri untuk meminat menarik perhatian gitu kan. Ada yang di bidang puisi, ada yang di bidang lain sebagainya. Jadi dibikin malam kreativitas tapi khusus para calon gitu. Nah itu. Kemudian juga kita disuruh menyiapkan visi misi sebelum kita mencalonkan diri atau sebelum kita menjadi pemimpin. Kita disuruh oleh Ustadz untuk membuat visi misi sendiri tanpa boleh dibantu ustadz siapapun. Jadi kita mandiri itu. Kita cari visi misi, tujuan kita apa dan rencana kita tuh kedepannya apa tuh. Ustadz tuh mau tahu itu apa yang pian gawi selama jabatan pian apa. Kita harus susun itu terlebih dahulu gitu kan. Dan nanti akan dipaparkan kepada seluruh santri gitu. Nah, supaya lebih menarik perhatian. Menarik sekali ya kalau kita dengar tadi, bahkan pemimpin yang maju ya untuk dipilih itu bukan hanya ternyata menyampaikan visi misi ternyata, tapi ada unjuk bakat juga. Ini sesuatu yang baru ini kan. Artinya bisa dilihat dari segi sisi-sisi yang lainnya juga. Oke baik, luar biasa. Selanjutnya dari Mas Ilmi sendiri, biasanya bagaimana mekanismenya? Selama ini untuk mekanisme pemilihan calon diberikan tugas menyampaikan visi misi. Untuk debat belum lagi, kemungkinan ke depannya bisa diadakan debat supaya lebih menarik tadi. Kemudian setelah menyampaikan visi dan misi, dari pembina itu memberikan pertanyaan, apa langkah-langkah ke depan, apa program kerja untuk langkah-langkah ke depan. Kemudian diberi pertanyaan bagaimana cara menghadapi kendala yang saat ini terjadi di lapangan. Nah, masing-masing calon pemimpin, calon ketua memberikan paparan-paparan, memberikan penjelasan, inilah langkah-langkah
untuk menanggapi kejadian-kejadian ataupun kendala-kendala yang saat ini terjadi di lingkungan pondok seperti itu. Oke, baik. Ternyata ya kalau kita amati mekanisme yang ada di pondok pesantren sendiri untuk memilih pemimpin, baik itu dari organisasi santri atau kedaerahan, ternyata kalau kita lihat dengan demokrasi secara luas ya, atau pemilihan umum secara luas itu hampir sama persis ya kan, step by stepnya maksudnya, ya kan, mulai dari bagaimana pendaftarannya, ya kan? Kemudian nanti ada juga proses kampanyenya, memperkenalkannya, ta'aruf ya kalau dalam bahasa pondok pesantren ya, ta'aruf, mengenal siapa sih calon pemimpin kita, kemudian nanti ada sistem votingnya. Berarti ini sudah berjalan sesuai dengan sama seperti yang ada secara umum. Baik itu pemilihan presiden, kemudian pemilihan DPR, DPRD, DPD ataupun gubernur ataupun bupati. Ternyata mekanisme hampir mirip gitu. Oke, kemudian berkenan dengan hal tersebut, kalau menurut dari Mas Hafiz dan juga Mas Ilmi sendiri ya, kalau proses demokrasi yang terjadi saat ini atau proses pemilihan saat ini, apakah ada gitu hal-hal yang menurut kalian harus kita perbaiki, harus dibenahi, misalkan karena kan dari Mas Hafiz dan juga Mas Ilmi sudah punya pengalaman di pemilihan yang ada di dalam pondok sendiri. Apakah mungkin bisa ada sesuatu hal yang bisa kita adaptasi ya, dari misalkan pemilihan di pondok kemudian kita adaptasi ke skala yang lebih luas atau lebih besar gitu? Kalau mulai ulang dulu kan? Ya silahkan. Kalau di Dalpa itu kan setelah organisasi di kamar, kemudian di kelas, kemudian lagi ada bikin duta santri, itu kita ada juga membentuk Bekris Mahabbah. Untuk alumni yang di luar, dan itu siapapun boleh ikut. Bekris Mahabbah ini adalah geng motor, geng motor yang di luaran. Jadi di situ yang mana slogannya itu dicinta bukan dihina. Cinta bagus. Jadi itu kan dari Ustadz Muhammad Lutfi MPD gitu kan, yang didukung langsung oleh Sayyidul Abah Guru. Itu tujuan organisasi itu untuk menarik para pemuda-pemuda di luar untuk bisa bukan hanya tadi gaul, tapi juga bisa sesuai syariat gitu kan, gaul dan taat itu satu hal yang baru dari pondok pesantren Lembaga Kandangan tuh, membentuk geng motor yang Bekris Mahabbah gitu, yang mana setiap bulannya itu didatangkan para ustadz-ustadz yang milenial juga ya gitu, untuk memotivasi mereka dan ikut andil lah dalam memperjuangkan agama dan negara gitu. Bukan hanya kan biasanya kan geng motor ini kan hanya kupal-kupal aja itu di rebut aja tuh di jalan-jalan, tapi prinsip Bekris Mahabbah ini untuk merubah pandangan masyarakat tentang tidak bagusnya geng motor gitu. Dengan Bekris Mahabbah itu bisa mengubah mindset masyarakat supaya mengatakan bukan seluruh geng motor itu nggak bagus, cuma geng motor juga bisa berperan itu dalam kemajuan bangsa dan negara gitu kan, dengan hal yang positifnya. Kan organisasi itu alhamdulillah sudah dibuat itu. Secara tidak langsung itu Abah Guru Syarazi sudah mengajarkan gitu tentang demokrasi. Kan yang Al-Fakir tahu tentang demokrasi ini, demokrasi itu adalah penyelenggaraan sistem kekuasaan dari rakyat untuk rakyat gitu. Nah, Abah Guru ini ada membuka berbagai macam usaha-usaha gitu, seperti Dalpa Correction, Al-Fakir pakai ini, baju yang dipakai hari ini ya, sponsor. Baik, Dalpa Correction itu kan. Kemudian ada Dalpa Bakery, Dalpa Cafe dan lain sebagainya, yang mana itu karyawannya dari santri juga, dan hasilnya itu untuk santri itu. Kan tidak langsung kan, tadi demokrasi rakyat dari rakyat untuk rakyat, ini dari santri untuk santri gitu kan, ngajarin kita itu orangnya. Jadi itu adalah salah satu ibaratnya cetusan baru lah dari pondok pesantren Perkanan, membuka usaha-usaha yang mana itu berguna untuk para santrinya, mengembangkan potensinya dalam bidang wirausaha, dan bisa juga membantu masukan pondok gitu kan untuk santri gitu. Bikers Mahabbah ini menarik sekali nih. Bikers ini kan biasanya kalau di masyarakat ya perspektifnya sudah ini pasti tawuran, motor kan, begal dan sebagainya. Tapi
dikasih embel-embel mahabbah, Nggih, cinta kan? cinta itu. Oke, berarti ini perkumpulan bikers Bikers yang dipenuhi dengan cinta. dengan cinta. Betul, betul. Oke, baik. Kalau dikaitkan dengan proses demokrasi sendiri atau pemilihan sendiri, mungkin apa yang bisa dijadikan pelajaran tentunya? Yang pastinya kan Bikers ini kan lebih mencakup di luar gitu kan. Walaupun kan kebanyakan di Bikers ini alumni berarti santri. Lalu dia sudah tamat pondoknya, dia ikut Bikers. Karena Bikers ini tujuannya untuk mengajak masyarakat gitu, untuk melakukan hal-hal positif ya, kayak pokoknya ikut pemilihan jalan baik bisa gitu, mengajak mereka untuk ayo kita ikut pemilihan umum gitu. Dan juga di Bikers ini kan dibentuk seperti memikirkan ide-ide kreatif. Mungkin nanti bisa di TPS itu, di tempat pemilihan suara itu kan diadakan tempat foto ikonik gitu kan, supaya para pemuda khususnya gak bosen gitu, gak males gitu menuju TPS gitu kan. Jadi bisa dibikin tempat suatu foto atau ikonik tempat foto gitu kan, bisa nanti posting di sosial media, jadi orang tahu bahwasanya ini ke TPS nih, mau juga nih, bagus lah ikonik ini nih, ikon apa tempat fotonya bagus gitu. Jadi makin banyak menambah orang berminat itu untuk melakukan hak pilih suaranya gitu kan. Berarti nanti bisa collab kita ya, mungkin sama KPU HSS dan biker mahabbah gitu, collab gitu ya. Wah, oke. Baik. Kalau dari Mas Ilmi sendiri nih, menurut Mas Ilmi, kira-kira apa saja yang bisa kita ambil pelajaran atau bisa kita adaptasi ya dari proses yang terjadi, proses demokrasi yang terjadi di dalam pondok, kita aplikasikan nih secara lebih luas, kita sebarkan hal-hal baik tersebut. Kira-kira apa hal tersebut? Secara umum kita di pondok bukan sekedar untuk memilih pemimpin organisasi, tapi di belakang itu kita juga diajarkan beginilah pemilihan, beginilah demokrasi, yang tujuannya menjadi bekal setelah mereka keluar nanti. Bahkan sebelum mereka keluar sudah berperan di dalam pemilihan umum. Misalkan ada dari warga atau dari warga sekitar yang meminta santri ikut berpartisipasi menjadi panitia di pemilihan umum, maka dari pihak pondok biasanya mengizinkan untuk menggunakan santri sebagai panitia. Selain santrinya aktif terlibat di pemilihan, sebagiannya juga ada yang ikut langsung sebagai panitia di TPS. Untuk Pondok Minhajul Abidin juga ada organisasi yang lebih luas, yaitu organisasi Ikrama, Ikatan Keluarga Besar Minhajul Abidin, yang mana itu ruang lingkupnya lebih besar, mulai dari usaha-usaha, diantaranya yang sekarang giat-giatnya ada Madu Ikrama, ada Sorom, ada Minamart, sebutannya itu minimarket yang ada di Pondok Minhajul Abidin, ada kebun dan lain-lain. Nah, itulah di antara program yang dilaksanakan oleh Ikrama tadi, Ikatan Keluarga Besar Minhajul Abidin. Nah, selain itu mereka memang aktif di daerahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing, karena memang tujuan Abah Guru Kapo, tujuan di antara harapan Abah Guru Kapo untuk santri-santri Minhajul Abidin ini menjadi ujung tombak di masyarakat. Di antaranya kan untuk memimpin bagaimana di musola, di langgar, kemudian membuka majelis-majelis. Nah, di situ secara kada langsung mereka bisa terlibat, secara tidak langsung mereka terlibat dengan masyarakat. Otomatis apa-apa nasihat-nasihat, apa-apa harapan-harapan dari pimpinan itu mereka bisa sampaikan di masyarakat secara luas. Selain itu, di pondok juga dari pimpinannya sendiri
dari pimpinan terdahulu Abah Guru Kapuh, kemudian pimpinan sekarang Abah Guru Yusron, beliau memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat bisa melalui media, karena saat ini media di Pondok Minhajul Abidin itu sedang gencar-gencarnya, sedang naik ya. Betul, karena zaman sekarang dakwah itu kada sekedar secara langsung, tetapi karena kebanyakannya orang menggunakan sosial media, maka dakwah itu disampaikan juga melalui media-media. Di situ dapat disampaikan betapa pentingnya memilih, betapa pentingnya kita memberikan hak suara. Selain itu, selain beliau memberikan nasihat-nasihat, memang dari beliau sendiri mencontohkan langsung dengan beliau datang ke TPS, dengan beliau mencoblos. Kemudian untuk anak-anak santri ketika di hari pemilihan itu diberikan waktu, silahkan untuk memberikan hak suara di tempatnya, di TPS-nya masing-masing atau di kampungnya masing-masing. Oke, di luar biasa ya, tadi ada kita bahas sedikit mengenai Bikers Muhabbah ya kan, kemudian dari Minhajul Abidin sendiri juga ada medianya juga. Dasarnya dari Minhajul sendiri ada sekitar 79.000 ya kemarin saya cek ya. Ya betul, untuk YouTube sekitar 79.000, kemudian ada media yang lain, kita juga aktif di IG, kemudian Facebook, bahkan ada TikTok. Kita aktif juga di sana menyampaikan dakwah. Jangan sampai TikTok ya kan bukan isinya hanya konten-konten yang ini ya kan ya. Betul. Lebih baik kita isi juga, kita berperan juga masuk ke dalam sana, karena banyak juga orang-orang yang melihat TikTok ya. Betul. Baik. Oke baik, tadi sudah kita bicara panjang lebar kembali ya mengenai Bikers dan juga media dan sebagainya. Oke, jadi kalau di dalam pagar sendiri, sepengetahuan Hafiz dan juga Ilmi di Minhajul Abidin sendiri, banyak nggak di sana yang mempunyai pengalaman pernah memilih gitu, atau yang sudah masuk usia memilih? Kalau dari Hafiz sendiri, Yang Al-Fakir ketahui gitu ya, cari tahu info juga kepada Ustadz tadi. Iya. Sekitar untuk santri itu ada sekitar 300 suara, 300 orang yang bisa sudah memilih gitu. Dan untuk santriwati itu ada sekitar 350-an. Itu. Tapi itu kan ibaratnya kalau di Kabupaten Kandangan bisa boleh gak sih, kan Al-Fakir ini tanya tanya gitu, boleh gak sih orang luar gitu milih di, kan nggak bisa gitu. Kan bupatinya bupati ada gitu. Kan domisili dari santri-santri yang ada di dalam pagar kan beragam gitu ya. Beragam, betul. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya? Oh ya, nanti akan ada prosedurnya ya. Kita akan ada prosedurnya. Kalau misalkan ada santri ya atau santriwati yang mana mereka domisilinya dari Luar gitu kan. daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk pemilihan gubernur ya mereka tetap bisa memilih. Nah seperti itu. Sedangkan untuk pemilihan bupati, karena mereka punya domisili atau KTP domisili yang berbeda, sehingga tidak bisa. Tapi tetap bisa kok berpartisipasi untuk memilih gubernur, karena kan satu ruang lingkup provinsi Kalimantan Selatan. Iya, seperti itu. Jadi nanti Hafiz bisa bantu promosi kami teman-temannya ya, untuk ayo milih gitu ya. Pada tanggal nanti 27 November 2024. Bisa itu. Nanti insya Allah pulang dari sini langsung nanti Al-Fakir kampanye untuk supaya mengajak para santri memilih gitu. Waduh, ini langsung ini. Iya. Setelah pulang langsung ya. Siap. Biasa. Oke, baik, selanjutnya dari Mas Ilmi sendiri. Bagaimana menurut Mas Ilmi? Kalau antusias dari santri sendiri memang luar biasa, karena hampir seluruhnya bagi yang umurnya sudah cukup, kemudian memang ada diberikan hak suara, mereka hampir seluruhnya mengikuti pemilihan suara. Oke, menanggapi ya, tadi kita lihat antusias dari para santri untuk memilih luar biasa gitu kan. Cuman kadang nih biasanya ada apa ya, ada kebingungan gitu ya, gimana sih gitu
atau apa sih sebenarnya kriteria yang cocok itu kita jadikan sebagai pemimpin kan. Betul. Nah mungkin dari Mas Hafiz dan juga Ilmi bisa berbagi ya Pak tips atau kiat-kiat memilih pemimpin yang apa ya, yang ideal atau yang terbaik. Betul. Yang pastinya ulun sering abah guru memadahi gitu kan. Bahasa Banjarnya kan memadahi gitu ya, pada gitu. Ya Sidin, carilah pemimpin itu yang selalu dekat dengan ulama gitu, yang membantu dengan ulama. Karena apa? Karena kalau pemimpin ini dekat dengan ulama, dengan dekat orang alim, kalau yang mau mau salah itu ada yang nasihatin. Ada yang membimbing. Ada yang membimbing. Kalau yang nggak dekat dengan ulama, apalagi malah membenci itu kan. Nanti kalau salah ya terus aja itu, nggak ada yang ngarahin, nggak ada remnya. Jadi kasusnya yang paling utama itu kita perlu cari pemimpin yang dekat dan membantu ulama gitu kan. Terus itu yang kedua itu kan kita harus mencari pemimpin yang bisa bertanggung jawab gitu, yang beradaptasi dengan masyarakatnya gitu kan. Mungkin itu aja dari Al-Fakir yang saya ingat. Baik. Kalau dari Ilmi nih, gimana nih tips atau trik memimpin pemilih yang terbaik menurut Anda? Pertama, untuk baik itu sendiri relatif, baik itu relatif karena menurut sudut pandang seseorang itu berbeda dengan yang lain. Kemudian Abah Guru Kapoh itu pernah menyampaikan untuk kategori pemimpin itu bisa dibagi 3 waktu kita memilih. Seandainya pemimpin itu baik, yang satunya itu kada baik, jelas kita pasti memilih yang baik. Kemudian seandainya kita dihadapkan dengan satu calon itu baik, yang satunya baik juga, maka kita dituntut untuk memilih yang lebih baik, yang lebih baik. Kemudian kemungkinan terakhir, dua-duanya tanda kutip kurang bagus. Jadi bagaimana kita menanggapi itu? Caranya cari, bahasa Banjarnya nang tapatnya, cari yang tapatnya gitu, yang mendingan keburukannya yang paling sedikit, gitu. Kemudian beliau memberikan nasihat juga untuk memilih pemimpin itu, karena secara umum seseorang itu tergantung circle-nya, tergantung siapa yang jadi temannya, siapa yang memberikan nasihat, masukan-masukan. Kemudian beliau menyarankan untuk memilih pemimpin yang dekat dengan ulama, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan teman kita tadi itu. Jadi selain tadi kan ada 3 kategori, selain kita mencari informasi bagaimana tentang kepribadian pemimpin tadi, di samping itu kita diajarkan juga supaya sembahyang atau salat istikharah untuk memilih pemimpin. Harapannya pemimpin yang kita pilih itulah pemimpin terbaik untuk benua kita, untuk negara kita. Wah, luar biasa. Mungkin bisa kita berikan upload dulu kita pada hari ini. Luar biasa ya. Jadi sudah disampaikan mengenai tips triknya ataupun kiat-kiat mungkin ya. Untuk kita memilih pemimpin yang terbaik, yang mudah-mudahan nantinya bisa membawa rakyatnya, membawa bangsanya menjadi lebih maju lagi tentunya. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya juga ya, memilih pemimpin yang juga dekat dengan ulama. Mungkin boleh aja gue tambahkan sedikit. Silakan. Mungkin kan kita teringat juga dengan kisah Abah Guru di zaman Sultan Tahmidullah gitu kan. Itu kan para Sultan Tahmidullah ini kan dekat nih dengan Datuk Kalampayat. Betul. Sangat dekat. Malah Datuk Kalampayat ini sebagai penasehat itu kan di Sultan Tahmidullah. Kan kita lihat hasilnya sekarang. Bunuh kita aman, damai, berkat kepemimpinan yang terdahulu dekat dengan ulama gitu. Bisa kita ambil dari situ katanya. Oke, baik sahabat pemilih, sahabat demokrasi, sudah kita dengarkan tadi bagaimana kiat-kiat memilih pemimpin yang terbaik ya. Dan sehubungan dengan itu juga nanti kita sudah mendekati nih pemilihan kepala daerah atau pilkada ya. Nanti pada tanggal 27 November 2024. Nah, itu akan kita laksanakan pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati dan juga wakil bupati. Dan tentunya nanti harapan kita bersama nanti peran dari
santri-santri nantinya juga ikut berperan aktif nanti, dan juga nanti mungkin kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan bersama ya, untuk sama-sama kita mensukseskan pemilihan kepala daerah, dan mudah-mudahan hasil dari pemilihan tersebut kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk nusa, agama, dan bangsa kita. Oke, baik, sahabat demokrasi, sahabat pemilih, luar biasa tadi kita dengarkan bersama ya, demokrasi menurut pandangan para santri hari ini. Ternyata para santri juga ikut berperan aktif ya dalam demokrasi Indonesia, dan juga turut juga membantu berjalannya demokrasi saat ini. Dan kita ketahui bersama juga ya, dari pondok pesantren sendiri, khususnya dari pimpinan, kemudian dari ustaz-ustazahnya juga turut mendukung gitu ya. Bahwasanya memang kita semua harus terlibat dalam proses demokrasi tersebut. Oke, baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi Juga terima kasih juga nih ya, diundang tapi sini. dan juga Ilmi ya sudah hadir di sini jauh-jauh dari dalam pagar ke Pariangan sambil menikmati sungai, dan juga Mas Ilmi juga ya dari Telaga Bidadari, Sungai Raya, kita jauh-jauh ke Pariangan untuk menikmati view sungai dan sambil berbincang-bincang gitu sore ini. Oke, baik, sahabat pemilih, kami ucapkan terima kasih juga pada kalian yang sudah menonton podcast pada hari ini. Mudah-mudahan podcast pada hari ini bisa menimbulkan manfaat, dan kita semua ya nantinya bisa juga turut berpartisipasi untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati pada tanggal 27 November nanti. Dan kami tunggu kalian untuk datang pada tanggal tersebut di TPS masing-masing. Oke, demikian. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta maju sejahtera.